Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan kajian pada malam hari ini gitu ya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman gitu ya. Yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang sholat. Nah, sholat secara bahasa itu bermakna doa. Nah, sedangkan secara istilah, sholat ini adalah suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melahirkan rasa takut gitu ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada syarat-syarat wajib sholat gitu ya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat. Nah, yang pertama itu muslim dan beragama Islam gitu ya. Kemudian yang kedua itu baligh, kemudian berakal sehat, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar gitu. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu telah memasuki waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat bagi yang perempuan, kemudian suci badan, kemudian tempat juga layak gitu ya, layak untuk tempat sholat, kemudian mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Nah, ini juga ada rukun-rukun sholat, ada beberapa. Yang pertama itu ada niat dari hati gitu ya. Dan yang kedua itu berdiri tegap bila mampu. Kemudian diperbolehkan juga duduk atau berbaring bagi yang uzur gitu. Kemudian ada takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, kemudian ruku', i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, dan membaca sholawat Nabi serta mengucapkan salam gitu. Nah, sholat adalah salah satu rukun yang kelima gitu ya. Nah, sholat ini merupakan tiang agama yang tidak akan tegak tanpanya. Nah, sholat ini juga ibadah pertama yang Allah wajibkan kepada orang muslim gitu ya. Nah, sholat juga adalah amal pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh memelihara sholat setiap saat kepada muslim atau musafir saat aman atau ketakutan. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 203 sampai 230. Maksudnya 238 sampai 239. Nah, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum
kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sholat dapat menghapus kesalahan. Ini ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan pintu rumahmu? Nah, mandi di sana 5 kali sehari. Apakah masih ada daki di tubuhmu? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian sabda Nabi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sholat, gitu. Para sahabat dan para imam telah berijma bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau melecehkannya, hukumnya kafir murtad. Nah, sedangkan jika meninggalkannya dengan sengaja, tidak mengingkari kewajibannya, hukumnya kafir juga. Menurut sebagian sahabat, di antara lain Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Nah, demikian juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan tidak mengingkari kewajibannya, tidak membuatnya kafir, akan tetapi fasik yang disuruh bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka dihukum mati. Bukan kafir murtad menurut Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Abu Hanifah berkata, tidak dibunuh, tapi ditakzir dan disekap atau dipenjara sampai ia mau sholat, gitu. Meskipun sholat tidak diwajibkan kecuali kepada muslim yang berakal dan baligh, hanya saja sholat dianjurkan untuk diperintahkan kepada anak-anak, gitu ya. Nah, anak-anak ini mulai berusia 7 tahun, gitu. Seperti dalam hadis diperintahkan juga, perintahkanlah anakmu sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah ia jika ia sudah berusia 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini Ahmad, Abu Daud, dan Hakim yang mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Nah, waktu-waktu sholat. Sholat yang diwajibkan atas setiap muslim sehari semalam itu ada 5 waktu, gitu ya. Sesuai dengan hadis seorang arba'i yang menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sholat fardu yang telah Allah wajibkan kepadaku. Kemudian Nabi menjawab, sholat 5 waktu, kecuali jika kamu beribadah sunnah, gitu. Allah telah menetapkan waktu setiap sholat fardu dan memerintahkan untuk berdisiplin melakukannya. Nah, sholat wajib itu ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, sholat sunnah ini ada beberapa, gitu ya. Di antara sholat duha, sholat tahajud, gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sholat, gitu ya. Ustazah akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.